Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra fi syahri Rajab abduhul mahbub lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sholatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi jami'a, amma ba'da. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, marilah sejenak pagi hari ini dengan merasa syukur yang sedalam-dalamnya. Sering kita mengatakan, marilah kita memanjatkan rasa syukur atas karunia dan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan puja-pujinya, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi umur panjang, masih diberi jasmani sehat, rohani sehat, insyaallah. Termasuk yang nikmat yang langka, yaitu kesempatan kita untuk dalam rangka kita bersama-sama lihat di kalimatillah, yaitu meninggikan kalimat Allah. Terlebih kita sebagai manusia yang beriman, tentunya ada sebuah aktivitas setiap pagi setelah sholat subuh, di samping zikir, berdoa dan yang lainnya, kita manfaatkan Masjid Darussalam ini untuk dalam rangka yaitu mengisi kuliah subuh, istilah lain di kami yaitu istilahnya kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan dengan aktivitas yang serupa ini, tentu tidak sama dengan yang lain, Allah tentu memberi ridha, memberi maghfirah terutama, karena tanpa maghfirah Allah tidak akan memberi ridhonya. Pahala tidak usah dicari, asal kita sungguh mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, termasuk pada kita semua umat muslimin yang senantiasa mengharapkan ridhonya dan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, pagi hari ini kami akan melanjutkan materi yang sudah 2 pekan yang disampaikan, yaitu kalau tidak salah, sampaikah amalan orang hidup kepada orang yang setelah meninggal atau orang yang mati. Dan sini berbicara orang hidup dan orang mati, tentu bukan hal yang baru. Dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ata kulluhum yasfa'una lahu illa suffi'u fihi, rawahu Muslim. Hadirin yang berbahagia, memang di kita ini sudah menjadi budaya, menjadi kebiasaan adat, di mana orang sesamanya, inilah keharmonisan umat Islam kita, saling mendoakan,
saling mengunjungi, saling silaturahmi. Ini sebenarnya ada asal usulnya, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu sungguh menarik buat kita sebagai orang yang masih hidup. Bukan berarti kita lah wong doa wong sing isih urip masih kurang. Pokoknya doa orang sing mati. Nah, ini berbicara tentang doa dinonga. Saya ingat ibu-ibu kemarin hadirin, Pak Ustadz katanya kalau ngaji itu ada doa atau ada tulisan yang dibekalkan untuk dihafalkan di rumah masing-masing. Nah, teringat dengan sekarang ini, insya Allah kita panjang umur, Allahumma, dalam rangka menyongsong menyambut hadirnya bulan Muharram, bulan Rajab, sekaligus kita mensyukuri hadirnya atau datangnya tahun baru 2025 Masehi. Hadirin yang berbahagia, dalam surat At-Taubah ayat 36 di sana disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minna arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Sak temene bilangane bulan-bulan menurut Gusti Allah 12 syahran, ana 12 bulan. Jadi hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ada 12 bulan. Kalau kita jingleng, kenapa 12 bulan? Nah, itu bukan pertanyaan kita yang harus dijawab. Sebab ini firman Allah. Namun demikian, waktu kita sudah hafal sekali Januari sampai Desember, Syawal sampai Ramadan, itu 12. Baik itu tahun Masehi, istilah dalam tahun, atau tahun Hijriah, itu semuanya 12. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika itu dicatat oleh Allah pada hari diciptakannya langit dan bumi. Allah mendika arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang termulia, yang dimuliakan oleh Allah wa taala. Yang pertama yaitu yang sudah lewat, kita isi alhamdulillah untuk meningkatkan iman dan takwa, itu bulan Dzulqa'dah. Istilah Jawa ngapak itu bulan apit. Bulan apit itu antara Syawal, setelah Syawal sebelum bulan haji, sebulan Dzulhijjah. Kemudian berikutnya bulan Dzulhijjah, bulan haji. Banyak orang mengatakan bulan haji. Berikutnya lagi bulan Syura. Ada yang mengatakan bulan Syura, padahal Asyura, yaitu bulan Muharram juga. Nah, jatuhlah insya Allah, kalau tidak salah lihat itu di kalender, 1 Rajab itu jatuh pada hari Rabu. Hari Rabu yang akan datang. Ini hari Ahad. Hari 3 hari lagi, mudah-mudahan kita bisa mengisi adanya bulan yang mulia tersebut. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Bagi kita manusia itu juga tidak ketinggalan ingin menjadi manusia yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia itu hanya manusia yang senantiasa takwa, senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi
jauh-jauh larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah hadirin yang berbahagia, monggo sareng-sareng kita jingglen awak piyambak-piyambak sudah sampai mana kita ini jika Allah memuliakan kita pada nanti di akhir yaumul qiyamah. Tentu jawabannya jangankan di akhirat nanti, di alam barzah atau alam kubur nanti. Sekarang aja harus merasakan manusia itu yang termulia, terhebat ya, tersayang. Contoh kecil yang kadang dikecilkan bagi orang yang tidak beriman. Hidup kita ini segalanya dimakan, segalanya dimanfaatkan. Nah, ini pertanda Allah memfasilitasi manusia khususnya, yaitu manusia yang termulia. Tapi dengan tanda kutip, yaitu mulia menurut Allah, yaitu mulia orang-orang yang beriman, orang-orang yang mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagian daripada kita mengisi kemuliaan sebagai manusia, tentu tidak wal halal, ya. Tidak segalanya halal, ada yang haram, ada yang halal, ada yang makruh, ada yang riba. Bahkan ada juga yang tidak di tengah-tengah antara haram dan halal, yaitu syubhat. Ini kalau dijelaskan di saat yang lain, mudah-mudahan itu yaitu fikih fikih keseharian atau fikih sosial maupun fikih lokal. Nah, dalam dunia kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tentu harus kita ambil, kita petik di bulan yang akan datang ini, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab, bahkan saya baca dalam sabda Rasul, barang siapa yang puasa pada bulan Rajab tanggal 1 minimal 1 hari, itu nanti di surga sana akan menemukan sungai Rajab. Nah, ini saya kaget, ada sungai Rajab. Ada, itu memang hadis Rasulullah SAW. Paling tidak sehari awal bulan Rajab. Kemudian di versi lain ada beberapa ulama sufi ketika malamnya malam Rajab itu mengadakan sholat sunnah. Ini saya kutip, yaitu saya cari-cari buku ketika beberapa minggu lalu ibu melontarkan dalam Japri itu, bukan Japri, di grup ya, di grup RT, di grup Masdar, iya, tolong Pak Ustadz, kalau ngaji itu ada doa atau ada apa ya? Nah, ini memang konsumsi para ibu-ibu ini. Kalau kita ini, termasuk saya tuh orang ahli singiran Bu, ya. Nek doa sangi bingungnya kadang-kadang doa. Angger kula beton niku temuman niku pada sangat buku Bu. Masya Allah. Ini kula beton wonten sebagian buku doa sholat, kemudian buku sholawat dan sebagainya. Ini walaupun ibu mengharapkan fotokopi, untuk sementara ini saya akan memberikan sebagian saja nanti. Ya, memang tidak salah karena syair aslinya dari Arab. Hanya disayangkan ketika itu syair itu lebih disukai orang-orang Arab jahiliyah. Ya, seperti tidak jauh dengan Wali Songo. Wali Songo itu dulu orang Buddha Hindu, orang animisme, dinamisme ya, orang itu senang kalau berkunjung ke kuburan ya, dengan berbagai cara, bakar menyan, nyapu segala macam. Sampai hari ini masih. Tapi Wali Songo pinter, biar nggak apa-apa, jangan dilarang. Kita isi aja dengan baca Yasin, baca tahlil. Nah, itulah yang tadi materi yang 2 minggu yang lalu sampai ke orang yang masih hidup mendoakan kepada yang mati, atau sampai ke orang yang mengeluarkan zakat bagi orang tua kita yang ketika itu enggak sempat zakat, lalu oleh putra putrinya dilanjutkan. Termasuk puasa juga, barangkali orang tua kita sebelum meninggal dunia ketika masih wajib puasa, karena orang sakit itu kan ada yang tidak sudah wajib, yang pikun, yang sudah tua harus hanya mengeluarkan fidyah, yang insya Allah nanti 3 bulan lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Termasuk haji, umroh juga sama, boleh mengumrohkan
orang yang sudah meninggal, boleh menghajikan orang yang sudah meninggal. Nah, begitupun niat ibadah apapun bentuknya, baik itu sunnah maupun wajib, baik itu yang berupa aspek sosial, yaitu amal jariah, sedekah, santunan dan sebagainya, boleh diniati jika kita punya lebih gitu ya. Umpamanya kita sedekah 10.000, yang 10.000 lagi diniati untuk orang tua. Nah, ini di adat kita ini udah kental ya, udah kental. Setiap pengajian terutama ibu-ibu ini kelihatannya malam Jumat ada tawasulan, tahlilan, itu dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi jangan lupa mendoakan yang masih hidup juga utama sekali. Contohnya mendoakan suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, kemudian suami dan istri mendoakan putra putrinya, cucunya. Dan itu akan dikabul ya oleh Allah. Karena janji Allah tidak akan meleset. Hanya saja kalau berbicara doa itu ketika pagi hari ini berdoa, hari ini bahkan besok pun belum dikabul, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan seterusnya belum dikabul, jangan merasa bahwa menyalahkan Allah bahwa saya sudah berdoa kok tidak dikabul. Ini nanti di saat yang lain, mungkin putrinya, cucunya. Ini nyata. Banyak orang sukses itu karena doa mbah kakungnya, mbah putrinya, mbah buyutnya dan sebagainya. Dan berkat doanya jamaah, kayak kita ini jamaah ya jumlahnya sekian, insya Allah kita terutama yang kita harapkan itu yaitu putra putri kita termasuk kita menjadi manusia yang memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ridhonya tentunya. Oke, kita kembali kepada bulan suci, bulan Muharram, bulan Rajab. Ini berbagai versi. Ada juga yang tidak meyakini, ada yang meyakini. Monggo sareng-sareng kita dalam rangka menyongsong bulan Rajab, baik itu sholat fardunya, sholat jamaahnya, baik di masjid ini maupun di luar, karena kita punya aktivis ada yang berbeda. Tidak harus di Masjid Darussalam saja, tapi kita tetap jangan meninggalkan sholat jamaah, termasuk di rumah dengan istri dan dengan putra putrinya. Itu juga bentuk nyata yang kadang ringan kita remehkan, yang kadang sepele tapi kita nggak memperhatikan. Jamaah kuliah subuh yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua juga bisa menyisihkan sedekahnya atau sosialnya di bulan Rajab nanti. Terlebih ada yang mengatakan bulan Rajab ini bulan misterius. Mengapa? Karena ada peristiwa besar ya. Itu juga ada yang meyakini, ada yang tidak. Nah, ulama sangat pinternya dalam metodologi dakwah yang saya baca buku manajemen dakwah. Kenapa ada peringatan Rajaban, ada peringatan Isra Mi'raj? Itu dijawab oleh para pakar ilmuwan Islam itu. Karena dakwah Islam itu setiap bulan ada momen-momentum, ada kesempatan. Boleh menceritakan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, menceritakan pertama sekali Allah mewajibkan adanya sholat fardu yang tadinya 50 turun 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, saya tinggal 5 waktu. Ini juga jatuh pada bulan Rajab, yaitu pada tanggal 27. Nah, kemudian kita umat Islam ramai mengadakan Rajaban, ya Rajaban. Ada ngopi istilah Sunda, kalau di Jawa anak medang, ya anak medangan, anak makanan, anak takiran. Zaman saya cilik anak takir bareng ngaji oleh bingkisan itu Bapak Yung. Mayoran, boleh-boleh saja. Wong kita umat Islam itu harus happy ya. Umat Islam kok lentruk. Kalau ngeletuk saya memang udah bakat kawan lahir ya. Biar sirik kering kayak gitu. Tapi kita hatinya harus selalu happy ya, harus senang, bersyukur. Jadi jangan sampai masalah Rajaban aja di komentari. Ini kalau saya maklumi belum tahu. Kalau tahu metode dakwah, semua ulama apapun pahamnya, dakwah itu berbagai cara. Dengan adanya menyambut tahun baru Masehi dengan baca Quran 1 juz, itu saya ngalami. Malam, yuk kita rame-rame
Petoneta apa namanya kayak dolanan ya. Saya masih ingat anak-anak Salman ITB itu. Saya kemudian terlibat di Karisma, kelompok remaja masjid. Saya bukan orang ITB, tapi saya aktivitas di Masjid Salman pada waktu itu. Ramai, bahaya Pak, mayoran, makan-makan. Jadi boleh itu, apalagi makan ya. Terkait tadi yang sudah meninggal pun boleh kita mendoakan orang yang meninggal, tapi kan tidak di rumah sendiri, di rumah orang, ya diundang lah tahlilan contohnya di subuh. Itu boleh diniati harta benda waris yang ditinggalkan oleh almarhum diniatkan sedekah, terlebih berkaitan dengan silaturahmi. Silaturahmi itu kan orang yang datang harus wajib dihormati. Ya, mangkana yu'minu billah fal yukrim doefa. Barang siapa yang merasa iman kepada Allah dan kepada Rasulnya tentu harus memuliakan tamu. Ya tamu orang tahlil di suku, mengapa tidak boleh ya? Apalagi harta bendanya itu dari yang almarhum ditinggalkan, ya itu pahalanya tentu sampai kepada yang almarhum. Termasuk yang membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang perlu saya bongkar, karena hal ini kadang-kadang generasi kita muda ini enggak, ya kita yang menyampaikan sebagai generasi tua. Untuk apa? Untuk dalam rangka tetap saja apa namanya budaya itu menjadi sebuah amaliyah. Karena amaliyah itu harus ilmiah, makanya ada istilah amaliyah ilmiah. Banyak amaliyah-amaliyah yang dipertanyakan karena tidak tahu dalilnya. Apa nan Quran, apa nan hadis. Bis nang hadis muter-muter, apakah hadisnya sahih, apa dhaif, apa marji. Saya mengikuti pendapat ulama boleh melaksanakan hadis dhaif, syarif dengan syaratan maslahat gitu ya. Ada kebaikannya. Ya, karena temanya itu berbuat baik itu tidak dilarang oleh Allah dan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Cuma ya itu ada etikanya, ada waktunya. Contoh, aku harus sholat sing akeh banget bar subuh, wahyu itu nggak boleh. Itu namanya nas ya. Tidak boleh sholat subuh pada subuh. Hari saya nanti bulan Rajab melakukan sholat sunat bar subuh, sholat subuh. Boleh, tapi nanti setelah matahari terbit namanya sholat surut di tempat lain namanya sholat isyraq. Ini di buku saya ada nih sholat sunnah. Sholat isyraq kemudian ditambah lagi sebelum keluar rumah beraktivitas kita sholat istikharah. Nah ini saya baru tahu waktu saya masih anak-anak sholat istikharah, bahkan bukan anak-anak. Saya udah dulu belum punya pacar, dituduh punya pacar. Saya dulu hanya minder, pacaran itu malu karena gering, cilik ya, layat-layat gitu ya, lada-lede, cara Jawa nih. Orang ganteng kayak Pak Munaji, kayak Pak Nafid itu ya. Ini berbicara tentang amaliyah itu harus ilmiah, harus ada dasar Quran dan hadisnya. Jadi sholat subuh itu cukup wiridan, zikir, baca Quran, termasuk aktivitas yang lain. Boleh Pak, habis sholat subuh jalan-jalan sambil baca sholat boleh, kenapa tidak? Orang baca Quran, doa Quran ya udah nih orang pamer ya, manusia ya darani ya, padahal belum tentu. Kemudian pada asar, pernah saya ditanyakan Pak Haris, boleh nggak saya sholat sunnah pada asar, sholat tahta masjid? Oh ya boleh. Kalau pada asar, baru datang ke masjid, ya itu bukan sholat pada asar, namanya sholat datang ke masjid sebelum duduk. Boleh, iya boleh. Pindah sih dari masjid yang satu ke masjid yang lain, itu bisa terjadi. Saya dulu waktu ngisi tausi apa namanya tuh kultum ya, istilah saya dulu kultum di SMA Negeri 2 itu kalau Kamis sore, saya masih ingat Senin sore itu anak-anak sana itu cerdas-cerdas Pak Ayu. Pada Senin Kamis sebelum buka itu diadain kultum, itu masih ingat. Sama saja di Mekah ketika umroh, saya Jumat di Madinah, hari Kamisnya di Madinah, itu sore itu habis sholat asar tidak boleh pulang, dicewek-cewek, ditarik-tarik tangannya itu, suruh duduk. Ternyata di sana luar biasa, disediain berbagai menu, kurma muda, kurma tua, kue segala macam ya, minuman yang bergizi. Nah ini di kita ini boleh. Yo ngaji kok pun nonton majitan tok. Jadi gue ngaji ngeliat majitan, ngeliat takbir. Bukan begitu. Jadi kita harus jelas ya. Dalam Islam itu semuanya kan jelas ya, kecuali yang batal. Jadi hadirin yang berbahagia,
mari kita bersama-sama dalam rangka. Nah ini generasi kita ini kasihan kalau tidak mengerti dasar-dasarnya, ya dasar-dasarnya tahlil, dasarnya tawasul, saling mendoakan. Itu semuanya itu ada jelas apa namanya itu. Ini tadi yang saya bacakan yaitu dalam surat Al-Hasyr. Yaitu ada doa. Kemudian yang kedua dalam sejarah itu ketika Rasulullah pulang dari apa namanya itu perang Badar, itu pernah melewati sebuah kuburan. Lalu Rasulullah dan para sahabat itu berhenti di kuburan para pahlawan itu. Kemudian apa namanya sahabat suruh ngambil golok ya, bendok, konman jelas papak kurma tahu ditaruh di atas kuburannya itu. Sahabat bertanya, untuk apa ya Rasulullah kok ini ada papak kurma ditaruh di atasnya? Selagi papak kurma itu belum kering, kata Rasul, ini membantu memaafkan apa namanya yang sudah almarhum di alam kubur, di alam barzah. Nah kita bukan hanya papak kurma malah mendoakan ya. Kalau ilah hadrat itu kan bahasa Arab, bahasa Jawa itu kena. Aku niat ndongakna ibu nenyong almarhumah ya Allah, sampai nangis. Biyen yang urung bisa bekti karo ibu nenyong, urung bisa karo bapak nenyong. Al-Fatihah sampai waladulin. Ini kan ayat Quran. Apalagi kalau jangan lagi keterangan hikmah fadilahnya Fatihah di dalam buku saya ini panjang lebar. Iya, apalagi membaca. Cuma ya itu kita harus ditingkatkan. Jangan hanya baca Yasin saja. Tidak salah sih, karena Yasin itu qadul Quran. Baca Quran sejuz boleh Pak, boleh. Saya sendiri juga mengalami di Jawa Barat ya. Datang ke makam kuburan saking melasnya wong tua, maca sejuz sewang bareng-bareng. Itu kan kalau anak-anak mahasiswa itu suka bikin extern event yang aneh-aneh itu Pak Munaji. Tapi jadi ilmu ya, jadi tahu, jadi saya jadi tahu, jadi mengerti. Jadi kita jangan monoton gitu ya. Seperti ibu-ibu ini, boleh-boleh saja senang ibu, bola-bali mau asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sarang-sarang. Innallaha malaikatahu. Itu asmaul husna. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam di nabi habibina. Monggo kula mboten hafal. Suduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar Mutakabir, Ya Khaliku, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qaharu, Ya Wahhab, Ya Razzaku, Ya Fatah, Ya Alimu, Ya Qabir, Ya Basitu, Ya Habib, Ya Rafi'u, Ya Mu'iz, Zillu, Ya Sami, Ya Basiru, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Khabiru, Ya Halim, Ya Alimu, Ya Ghaffar, Ya Syakaru, Ya Ali, Ya Firu, Ya Hafid, Ya Muqitu, Ya Hasib, Nu, Ya Karim, Ya Raqibu, Ya Mujib, Ya Wasi'u, Ya Hakim, Ya Wadudu, Ya Majid, Ya Ba'isu, Ya Syahid, Ya Haku, Ya Wakilu, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhi, Ya Mumitu, Ya Mumitu, Ya Hayu, Ya Qayyumu, Ya Wajid, Ya Majidu, Ya Wahid,
Ya Ahadu Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Akhir Ya Awalu Ya Akhir Ya Zahiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawwabu Ya Muntakim Ya Afu Ya Rabufu Ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Situ Ya Jami Ya Waniyu Ya Mani'u Ya Abbar Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi'u Ya Baqi Ya Warisu Rasidu Ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu Ikala husna ifir lana dzunubana amin walidina wal dzurriyyatina kafiran sayyatina wastur ala uyunina seburana nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajzadana ta'ima hayatina ilal khairi qaribna anni sarri ba'idna wal qurba rojauna akhiran innal muna balligh maqasidana wadi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khadaya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa hab lana rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Terus apa? Rabbana ya Rabbana Zolamana anfusana Wali walidina. Terus bu Watarhamna lanakunanna minal khosirin Huwal habibul ladzi turja syafa'atuh kulli hawli minal awalin muqtahimi Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana filana mamadaya wasi'al karomi. Nah ini bapak-bapak terutama ini Nun Sewu ngambil pasca sarjana S2 itu meliti ini kenapa sih kok anak nyanyi-nyanyi umat Islam ya sholawat yang lagu itu kalau menurut hasil tesis beliau itu sebagai alat dakwah sebagai metode dakwah apapun bentuknya ya bunyi-bunyian ada juga ditambahi kulit mati ya kulit garing genjreng itu juga khilafiyah ada yang bolehkan ada yang tidak
Yang penting jangan di masjid ibu-ibu sewu. Kalau ini aturakan ini penting. Jadi kalau ke masjid yang minimal ya wudu lah ya. Ini mulai ini gitu. Ibu takutnya kan donga. Dari dalam hari masjid harus berjanjian hukum jeringan. Nah mungkin anak sih wudu apa orang salat orang lah niku ya ditingkatkan lah ya sewu. Jadi wudu baru wudu niat itikad terus berjanjian genjeringan udah jajak. Jadi nanti orang yang tidak suka loh kan masjidku pada berambung-berambung ya pada hiburan dok. Masjid kan tempat suci orang menanggo lahun. Nah niki hadisnya sahih. Lahun itu artinya yang tidak ada artinya. Lho mau ke masjid kok orang sholat dalam masjid ya eman-eman Bu nggih nun sewu niki ibu mangke kula paringi lembaran-lembaran niki atas sangat ada cerita sholawat niki kula niku ana madosi arsip kata sangat ada sholawat fatih sholat munjiat sholat nariyah kan ibu pun biasa nggih sholawat di lagu biasa kan sholawat nariyah nah itu semuanya boleh dalam Islam apalagi kalau berbicara di fakultas dakwah itu ada buku manajemen dakwah, ada metodologi dakwah, ada teknik dakwah itu bagaimana? Boleh dengan berbagai cara. Justru lebih awal di Arab Saudi diluruskan orang-orang yang nyanyi diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat asmaul husna kayak wau kan? Ya. Itu kan saking hebatnya apa namanya itu ulama astaghfirullah rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya itu kan diartikan kan ya Allah saya minta ampun ya Allah Tuhanku semuanya itu punya khilaf dan punya salah terus doa ya Allah ditambah ilmune supaya manfaat ditambah rezeki jembar bahkan beberapa dijawakan juga boleh ini bagaimana nama itu niatnya kita untuk dalam rangka memberi motivasi ya inovasi seorang dai itu boleh-boleh saja karena kemajuan Islam ini sebagian dari situ sebagian dari ada yang lempeng ya iya saya kalau di depan anak-anak pelajar dan mahasiswa waktu saya masih ngajar itu langsung Pak Wahyu saya langsung begitu menyampaikan ayat Quran hadis kesimpulan selesai wassalam tapi kalau pengajian di Darussalam ini karena warna-warna ya apa boleh buat ya apa permintaannya saya sampaikan insya Allah bahkan yang secara remaja dan secara pemuda itu tidak penting kita ini malah kelas tua lah ya saya kalau jenggleng ilmu itu satu saat itu orang perlu ilmu yang perlu itu praktek sebab ilmu juga menjadi hijab apabila tidak dimanfaatkan makanya saya terima kasih Bapak-bapak ibu-ibu berkenan untuk meramaikan masjid ini. Insya Allah ke depan kader-kader kita akan lebih maju lagi dengan syarat yaitu tadi saling memahami, saling mempelajari, nanti baru mengerti. Setelah mengerti mengamalkan, setelah mengamalkan melestarikan. Nah ini yang abot. Istiqomah niku wallah ya. Istiqomah niku perlu kita. Benar kula panjenengan sedaya monggo sareng-sareng doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi seorang yang istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.